Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai financial statement ya, fasilitas dari Smart Accounting Dashboard ini. Oke, kita akan masuk ke dalam menu Financial Report. Nah, di sini ada dashboard finance ya, atau dashboard accounting. Di sini ada neraca, ada total modal, total aktiva lancar ya. Kemudian ini profit on loss-nya, total pendapatan kita berapa, terus HPP-nya berapa atau COGS-nya berapa. Ini ada biaya operasionalnya berapa, kemudian nanti ada laba atau EBITDA ya. Di sini earning before tax, amortization and depreciation. Nah, ini untuk menunjukkan profit and loss dari transaksi bisnis yang ada di perusahaan atau usaha teman-teman sekalian. Kemudian di sini juga ada cash flow ya. Ada depresiasi, kemudian ada penambahan pengurangan modal dan lain sebagainya. Ini aktivitas cash flow-nya ada di sini semua. Kemudian di bawahnya ada analisis finance ya. Di sini ada quick ratio-nya berapa, current ratio-nya berapa. Ini penting banget teman-teman, gitu ya, penting banget. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih mendalam lagi mengenai rasio keuangan, karena dengan melihat rasio keuangan itu teman-teman bisa dengan sangat mudah melihat suatu perusahaan itu dalam kondisi sehat atau sekarat gitu teman-teman ya. Nah, ini trial balance-nya, ada mutasi debit, kreditnya ada berapa gitu ya, kemudian saldo akhirnya berapa, di sini bisa terlihat semua. Nah, itu setelah teman-teman masukin semuanya ke dalam semua aktivitas transaksi ya, ke dalam menu transaksi, di sini akan langsung terkalkulate neraca keuangannya. Di sini ada monthly ya. Nah, tapi di sini juga ada akumulasi selama satu periode ada berapa. Nah, tapi kalau ini harus dipastikan teman-teman ini benar-benar harus zero gitu ya, tidak boleh ada minus atau plus, tidak boleh ada selisih. Itu artinya laporan keuangan teman-teman benar gitu. Secara pengkategorian akuntansinya gitu ya, atau misalkan input nilainya itu sama semua, berarti di sini akan zero. Nah, itu dipastikan satu step teman-teman membuat laporan keuangan ini clear gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat monthly atau per bulan, di sini teman-teman tinggal ini aja ya. Ini per Januari ada berapa, Februari ada berapa, atau misalkan yang tadi ya di satu periode itu ada yang tidak sama, teman-teman trace aja satu per bulan gitu ya, biar lebih enak. Nanti tinggal fokus, oh ternyata di bulan April misalkan masih ada minus nih, selisih gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa fokus cari di situ. Sehingga bisa memudahkan teman-teman untuk men-trace data-data yang tidak sesuai ya. Nah, di sini standar, di sini ada kas gitu ya. Terus ada aktiva lancar di bank gitu, atau cash on hand di bank itu ada berapa sih gitu ya. Kemudian utangnya ada berapa gitu ya. Nah, di sini lengkap semua, termasuk ada modal. Nah, modalnya tuh ada berapa sih yang diinjek ke perusahaan teman-teman gitu ya. Kemudian di sini ada return earning-nya ya, laba ditahan. Tahun ini berapa, nanti mau dikeluarkan berapa sebagai dividen. Nah, sehingga di sini didapat total kewajiban dan modal. Nah, di sini total aset dan total kewajiban modal itu harus sama. Oke. Nah, ini teman-teman bisa print ya. Di print aja manual. Nah, menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, mau monthly atau mau satu periode tertentu. Kemudian setelah neraca clear, ini teman-teman masuk ke laporan laba rugi. Nah, di sini masih ada ini ya. Ini ini aja. Headingsnya disesuaikan ya. Nah, oke. Nah, ini teman-teman laporan laba rugi di sini juga sama ya. Kita buat juga monthly ya, supaya teman-teman lebih mudah men-trace gitu ya. Di sini ada pendapatan dari penjualan barang dan jasa gitu ya. Kemudian ada HPP-nya berapa sih gitu ya per bulan tertentu. Di sini juga ada biaya operasional,
gaji, biaya kantor gitu ya, ada cost perbaikan, penyusutan dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga laba rugi di lain-lainnya, misalkan dari ads gitu ya, atau misalkan dari bonus-bonus gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ini variabelnya, nanti akan masuk ke sini semua. Nah, di sini ada EBITDA berapa, kemudian dimasukin taxnya berapa. Ini pajaknya belum saya masukin supaya lebih mudah. Nanti teman-teman bisa menentukan pajaknya itu 11% untuk PKP. Kalau misalkan non PKP itu masih bisa 0,5% kalau nggak salah. Teman-teman bisa make sure di DJP ya. Nah, ini juga ada grafik ya. Sebetulnya grafik ini juga ada tadi di dashboard. Jadi untuk memudahkan. Jadi laporan laba rugi ini sangat penting banget teman-teman untuk melihat kondisi keuangan perusahaan sebetulnya gitu ya. Jadi apakah di bulan ini rugi atau untung. Nah, itu untuk evaluasi juga. Kalau rugi, why gitu kan. Nah, itu betul-betul harus dicari gitu. Nah, ini bisa terakomodir dengan indikasi yang ditunjukkan oleh laporan laba rugi ini. Profit and loss statement ya. Nah, kalau misalkan ada perubahan modal, di sini juga dimasukin ya. Nah, ini juga nantinya akan otomatis semua di sini. Jadi modal sahamnya ada berapa, kemudian ada penarikan modal, dividen gitu ya. Dan itu akan masuk semua sehingga di periode 2023 ini ada berapa sih modalnya gitu ya. Nah, ini juga tidak kalah penting ya, cash flow dari keuangan atau perusahaan kita. Ini sebetulnya ada berapa sih cash flow-nya gitu ya, hingga satu periode ini. Nah, nanti di versi berikutnya akan ditampilkan menu projection dan menu cash flow yang lebih detail atau FCF ya, free cash flow. Di situ juga akan bisa terlihat NPV, ROI gitu ya, PBP dan lain sebagainya. Dan itu lebih kompleks lagi. Itu masih dalam tahap pengembangan. Kemudian di sini ada analisis finance seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu sangat penting sekali untuk melihat kondisi perusahaan ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca, pelajari arti dari masing-masing rasio ini. Namun untuk general atau umumnya, ini saya sematkan informasi-informasi mengenai angka ini. Jadi ya accounting itu hanya angka. Nah, finance ini penting untuk membedah dari angka itu menunjukkan apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, ini semoga sedikit membantu ya. Nah, kemudian di sini ada trial balance gitu ya. Ini untuk melihat semua kategori COA ini mengandung atau ada berapa rupiah sih nominalnya gitu ya. Ada aset berapa sih di sini gitu. Nah, ini bisa kelihatan semuanya di breakdown satu-satu per COA. Kemudian di sini buku besar. Nah, kalau misalkan ini per COA juga, tapi akumulasi gitu ya. Misalkan di bank ada uang berapa sih aktivitasnya gitu. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, ini harus sama ya. Kalau misalkan cash on bank itu ada berapa, nah itu harus sesuai dengan ini. Kemudian mau lihat inventory misalnya. Nah, inventory-nya ada berapa sih dari awal periode sampai akhir periode itu ada berapa. Nah, ini harus sama juga gitu ya. Nah, itu untuk buku besar. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan tadinya sudah memeriksa laporan keuangan dan butuh untuk di print, teman-teman bisa print manual ya, sesuai kebutuhan. Nah, ya cukup simpel. Nah, atau covernya teman-teman mau pakai cover ini juga gak apa-apa sih. Cover itu kan banyak banget ya ininya, tergantung selera teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu mungkin untuk pengenalan atau penjelasan tentang financial statement. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih.